Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita insyaallah akan meneruskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah pada nomor 72 di halaman 182, yaitu tentang jihad. Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan jihad fi sabilillah bersama ulil amri. Ini poinnya. Bersama pemimpin yang sah, ya, bersama pemimpin yang sah. Dengan cara apapun dia sampai pada tampu kepemimpinan, dengan cara apapun. Intinya ketika ada sekelompok orang, kekuatan sampai pada tampu kepemimpinan yang mendominasi, yang kuat, yang sah, maka dia wajib ditaati. Dan jihadnya pun bersama mereka. Tidak sendiri-sendiri. Benar-benar ada satu komando, dan insyaallah nanti akan ada penjelasannya di halaman-halaman berikutnya. Jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz radhiyallahu anhu bahwa rasul amri al-Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimalak kadzalika kullih, bimalaki dzalika kullih?" Maukah engkau kukabarkan tentang sebuah perkara yang bisa menyempurnakan semua hal tersebut? Muadz mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu aku mau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Maka Nabi SAW menunjuk ke lisannya dan bersabda, jaga hal ini. Ya, jaga satu ini. Artinya jaga ucapanmu. Itu akan menyempurnakan semua hal itu tadi, ya Islammu, ya salatmu, ya jihadmu. Maka Muadz pun bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dihukum karena ucapan yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbun nasu ala finnari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau wahai Muadz, bukankah banyak sekali orang yang diseret, terjerembab, terjatuh, tersungkur pada wajahnya ke dalam neraka jahanam dikarenakan sebab ucapan mereka sendiri. Ya, maka hadis ini yang pertama jelas menyampaikan kepada kita bahwa jihad adalah puncak keagungan Islam. Namun jihad
bukanlah tujuan utama. Dia adalah wasilah, bukan ghayah. Makanya Nabi SAW ketika mengirim pasukan pasti menitipkan pesan. Hendaknya hal pertama yang kalian lakukan, ajak mereka untuk bersyahadat, masuk Islam. Kalau mereka menolak, maka sampaikan bahwa mereka wajib menunaikan jizyah. Kalau mereka menolak, baru perangi mereka. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk diperangi, ya. Tidak langsung serta-merta dilawan, tidak. Itu hanya wasilah. Yang ketiga, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Dan jihad tentu tidak sama dengan terorisme, di mana jihad memiliki kaedah-kaedah syar'iyyah yang harus dilaksanakan dan dijaga, tidak bisa diabaikan. Di mana sekali lagi tadi kita sampaikan jihad adalah wasilah, bukan ghayah. Dalam jihad juga banyak aturan yang harus dipatuhi. Tidak boleh membunuh orang tua, wanita, anak-anak, merusak tempat ibadah, memukul area wajah, tidak boleh tumassilu, ya, tidak boleh apa yang dipotong-potong sedikit-sedikit itu namanya mutilasi, ya. Apalagi sampai meledakkan, ya, sebuah tempat yang diisi oleh anak-anak, perempuan dan orang tua. Jadi beda antara jihad dengan teror, ya, tindakan terorisme. Dan Islam tidak mendukung, bahkan melawan tindakan terorisme. La darara wa la dirar. Kita tidak boleh membiarkan suatu kondisi yang berbahaya dan tidak boleh menimbulkan kondisi yang membahayakan. Nah, ini menjadi tugas kita untuk menjelaskan kepada kaum muslimin yang awam bahwa jihad bukanlah terorisme. Ada kaedah-kaedah syariat yang harus dipatuhi, tidak sembarangan. Bahkan di paragraf pertama saja di sini sudah disampaikan jihad itu dilakukan bersama siapa? Ulil amri, ya, bersama ulil amri. Kalau tindakan terorisme apa sama ulil amri? Kan enggak, ya. Tidak bersama ulil amri. Kedudukan jihad di dalam agama Islam sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Artinya adanya syariat jihad ini tidaklah mansukh, tidaklah terhapuskan, dia terus berlaku. Jihad fisabilillah tetap ada sampai hari kiamat. 4 mazhab dan yang lainnya telah sepakat bahwa jihad fisabilillah hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajiban jihad itu dari yang lain. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka berdosa semuanya. Di mana nanti di sini ada penjelasan jenis-jenis jihad, ya. Tidak semuanya langsung jadi wajib. Ada kondisi ketika jihad itu menjadi wajib alias fardu, ya. Dan Nabi SAW ketika mengutus pasukannya untuk berjihad, apakah semuanya disuruh berangkat? Enggak semuanya, ya. Hanya sebagian saja yang berangkat. Sebagiannya tetap membersamai Nabi SAW. Ya, jadi fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain di 3 kondisi. Yang pertama, apabila pasukan muslimin dan kafirin sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seorang mundur atau berbalik. Bahkan melarikan diri dari medan jihad alias berbalik
digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa besar. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihr, praktek sihir. Wat tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Ya, wa akli malil yatim, makan harta anak yatim. Wa akli malir riba, makan harta riba. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita muslimah yang bersih, yang suci dengan tuduhan-tuduhan yang keji, ya, dengan tuduhan yang keji. Nah, salah satu dari 7 dosa besar tersebut, ya, kata Nabi SAW, at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling, melarikan diri dari medan pertempuran, ya, dari medan pertempuran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, yajibul jihadu wa yakunu fardha 'ainin idza hadaral insanu al-qital. Jihad menjadi wajib ketika seorang muslim sudah menghadiri kancah pertempuran itu, di mana ini merupakan kondisi yang pertama. Dan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa melarikan diri dari medan pertempuran tergolong dosa besar yang membinasakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian sudah berhadapan dengan orang kafir dalam pertempuran, maka janganlah kalian berpaling alias melarikan diri. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maka barang siapa yang berpaling di hari pertempuran itu kecuali untuk menyusun strategi baru atau bergabung dengan kelompok yang menambah kekuatan, maka dia akan kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya adalah jahannam, dan ini merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi yang pertama adalah ketika sudah berhadap-hadapan, tidak boleh melarikan diri apapun yang terjadi, kecuali itu tadi, untuk menyusun ulang strategi atau menggabungkan kekuatan dengan yang lain, ya, hingga semakin bertambahlah kekuatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, apabila musuh menyerang negeri kaum muslimin yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air, kecuali wanita dan anak-anak, di mana ini dinamai dengan jihadud dafa', jihad yang sifatnya mempertahankan, ya, jihad yang sifatnya defensif, mempertahankan kepemilikan wilayah kaum muslimin. Ini disyariatkan dan hukumnya fardu ain, ya, hukumnya fardu ain. Sama seperti ketika kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan harta kita. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan harta miliknya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa juga yang terbunuh karena mempertahankan harga dirinya, kehormatannya, maka dia syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di saat mempertahankan keselamatan jiwanya, maka dia juga
dia juga syahid. Jadi sifatnya bertahan. Ini yang dinamai dengan jihadud dafa', ya, jihad ad-dafa', dan nanti ada rinciannya insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, apabila imam atau pemimpin meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka hukumnya menjadi wajib, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk keluar berangkat jihad, maka keluarlah, maka berangkatlah. Karena sudah ditunjuk, karena sudah diperintah oleh pemimpin. Dan kita sudah lewati berkali-kali di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat terhadap pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Berangkat jihad ketika diperintah oleh pemimpin itu perkara yang ma'ruf atau mungkar, ma'ruf, maka harus berangkat, ya, maka harus berangkat. Dalilnya juga tadi sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk berangkat, berangkat. Begitu juga di sini beliau sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 38 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk perang pada jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian? Apa sebabnya? Disuruh perang tapi malah malas-malasan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini dalam surah At-Taubah ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Tabuk melawan Romawi, di mana cuaca hari itu sangat panas, tetapi buah-buahan sedang banyak yang tumbuh, dan memang nyamannya tetap tinggal di rumah, ya, yang membuat beberapa sahabat akhirnya tertinggal dari perang Tabuk, tidak berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal perangnya jauh. Dari Madinah ke Tabuk itu 700-an kilo, ya. Sini Jakarta aja nggak sampai. Sini Jakarta sekitar 4,5 atau ya 480 paling. Tapi ke Tabuk 700 kilo. Dengan kondisi alam yang tidak semudah kita, dengan kendaraan yang tidak senyaman dan secepat kita, dan tujuannya juga bukan untuk rekreasi tapi untuk jihad. Kondisi panas yang sangat terik itu aja sama Allah ditegur kalau nggak berangkat, ya. Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Kenapa kalian kalau disuruh berangkat kalian merasa berat, ya? Padahal memang berat. Maka pertanyaan ini yang sebenarnya bukan mencari jawaban, karena Allah sudah tahu jawabannya. Pertanyaan yang tujuannya menyadarkan, bisa kita ajukan, arahkan kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai malas-malas ibadah, ya. Ibadah yang kita lakukan tidak seberat ibadah yang diperintahkan oleh Allah saat itu kepada sahabat. Berangkat ke Tabuk, jaraknya jauh, kondisi alamnya berat, cuaca panas, untuk jihad. Lawannya juga bukan yang sembarangan. Siapa lawannya? Romawi, ya. Lawan kita siapa? Ya, masih diri kita sendiri, ya. Lawan kita masih diri kita sendiri. Al-mujahid man jahada nafsahu, kata Nabi SAW. Mujahid yang sesungguhnya itu yang bisa melawan hawa nafsunya sendiri.
kita belum sampai pada tahapan harus melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di level melawan diri sendiri. Ya, jadi teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 38 ini kepada para sahabat bisa kita arahkan buat kita saat kita merasa mulai malas-malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat saja yang memang kondisinya sangat berat, ya, ke Tabuk 700-an kilo, kondisi alamnya berat, kendaraannya juga seadanya, ya. Kemudian juga cuacanya panas terik membakar untuk jihad melawan negara adidaya saat itu saja nggak berangkat sebagiannya kena tegur sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang disuruh sama Allah dengan perintah-perintah yang sebenarnya ringan, dengan kondisi yang begitu nyaman, ya. Suruh ke masjid misalnya berat, padahal motor ada, ya. Padahal di masjid juga nyaman. Ini kan lebih pantas untuk ditegur sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tepat kita ini nggak dipilih sama Allah, ya, untuk jadi kawan-kawan Nabi Muhammad SAW. Modelannya begini-begini, ya. Kayak kita ini. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi udah nggak salah pilih Allah Subhanahu wa taala. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih puas terhadap kehidupan dunia dibandingkan ganti kehidupan nanti di akhirat? Kemudian Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah, ya, kebahagiaan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat nanti kecuali hanya sedikit saja. Yang mana Nabi SAW mengkhabarkan perumpamaannya seperti apa nikmat dunia ini. Seperti salah seorang di antara kita mencelupkan jarinya di al-yam, di laut, ya. Kemudian diangkat lagi, lihat yang nempel di tangan itu seberapa banyak. Itulah kata Nabi SAW kenikmatan dunia. Sementara yang di lautan itu kenikmatan di akhirat nanti. Ya, ini teguran buat kita sebenarnya juga. Karena memang dalam kaidah tafsir dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz ayat-ayat ini, bukan khususnya sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini itu tadi, sebagian sahabat yang merasa berat, ya, untuk berangkat ikut jihad melawan Romawi di Tabuk. Tapi ayat ini bukan berlaku buat para sahabat itu saja, tapi juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin termasuk kita. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika kalian tidak berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyiksa, menghukum kalian dengan siksaan yang pedih, dan ditukarnya kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Artinya kalau kamu enggak jihad, Allah enggak kenapa-napa kok, ya. Itu sama sekali enggak mempengaruhi Allah. Termasuk ketika kamu misalnya kamu ke masjid, Allah enggak kenapa-napa. Yang rugi bukan Allah tapi kita. Ya, yang rugi bukan Allah tapi kita. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tutup dengan sifat Maha Kuasa. Artinya Allah bisa kalau mau itu langsung menghabisi mereka semua, bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad itu demi kemaslahatan kalian juga, ya. Maka ayat ini menjadi dalil, At-Taubah 38 dan 39 menjadi dalil bahwa jihad itu jadi wajib ain hukumnya ketika ada perintah dari pemimpin, ya, ada perintah dari pimpinan. Tidak bisa mangkir dari perintah tersebut, karena memang kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah juga terus dididik untuk mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian berikutnya, poin berikutnya beliau di sini menjelaskan jihad melawan orang-orang kafir terbagi menjadi dua. Pertama, jihadul fathi wat talab. Yang kedua, jihadud difa'.
Jihadul fathi wat talab artinya jihad ofensif, penyerangan. Sedangkan jihadud difa', jihad defensif, pembelaan terhadap suatu negeri kaum muslimin. Kalau jihadut talab atau jihadul fatah, kaum muslimin lah yang mendatangi negeri orang kufar. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan yang beliau tidak ikut serta di dalam pasukan itu, maka beliau pesankan hal pertama yang hendaknya didakwahkan, ditawarkan kepada orang-orang kufar itu adalah syahadat. Ya, ini jihad talab namanya. Karena kaum muslimin yang menyambangi, ya, mendatangi negeri orang kufar. Sedangkan jihadud difa' kebalikannya, orang kufar yang agresi ke negeri-negeri kaum muslimin. Yang pertama terlebih dahulu jihadul fathi wat talab. Jihad ini memerlukan terpenuhinya syarat-syarat syar'iyyah, alias syaratnya ditentukan oleh syariat. Yang pertama adanya seorang imam, pemimpin. Yang kedua adanya daulah. Dan yang ketiga adanya royah atau bendera komando jihad. Tidak masing-masing berangkat sendiri. Ya, kemudian itu menjadi malapetaka bagi kaum muslimin yang lain. Karena ulah sebagian kaum muslimin yang kecil jumlahnya, kemudian ya, misalnya mereka jihadul fatah wa talab ke negeri kafir, qadarullah negeri kafir yang diserang ini kondisinya lebih kuat. Mereka melakukan pembalasan dan yang menjadi korban jiwanya ternyata malah orang-orang sipilnya, ya, kaum muslimin yang sama sekali tidak terkena kewajiban jihad. Karena memang jihad ini kaitannya dengan maslahat orang banyak. Perlu adanya komando yang jelas, ya, dari pimpinan kaum muslimin yang sah. Bukan ibadah individual, bukan ibadah individual. Jangankan jihad, kita kemarin sudah belajar untuk penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan saja kita disyariatkan untuk mengikuti keputusan pemimpin, amir, ya, pemimpin kita. Dalam hal ini ya pemerintah. Karena ini sifatnya jamaah, tidak individual. Kita bisa lihat ya betapa menyedihkan sebenarnya berlebaran tidak di hari yang sama padahal masih di wilayah yang sama, ya. Itu baru sekedar lebaran, tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Bagaimana berkenaan dengan jihad yang kalau tidak dikomandoi oleh seorang pemimpin yang sah, tidak memiliki daulah, tidak juga ada royah atau bendera komando yang jelas, maka akan terjadi kekacauan yang besar yang ujung-ujungnya bisa memudaratkan kaum muslimin yang lainnya. Ini jihad al-fathi wa at-talab. Kemudian yang kedua jihadud difa'. Jihad ini hukumnya fardu ain atas seluruh penduduk negeri yang diserang oleh musuh atau agresor. Jika penduduk negeri tersebut lemah, maka mereka harus dibantu oleh penduduk negeri yang tetangganya yang terdekat. Ya. Ketika kaum muslimin dijajah, entah dijajah wilayahnya, entah dijajah agamanya, maka wajib untuk bertahan. Dan tentunya ini juga ada syarat yang harus terpenuhi. Karena ujung-ujungnya kembalinya kepada pertimbangan antara maslahat dan mafsadah. Antara maslahah dan mafsadah. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i dan persiapan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, i'dad imani, persiapan pembinaan iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama-sama berangkat jihad, ya, tapi tauhidnya masih kacau balau. Masih ada yang pakai jimat,
masih ada yang pakai ilmu kebal, ya. Ini nggak akan mendatangkan kemenangan. Karena syarat untuk mendatangkan atau mendapatkan kemenangan dari Allah, syaratnya harus mematuhi aturan Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan di antara bentuk menolong agama Allah, sebelum kita tegakkan agama itu pada yang lain, tegakkan dulu pada diri kita, berupa iman dan tauhid itu. Jadi jangan sampai mujahidin itu atau para kaum muslimin yang berangkat jihad ternyata tauhidnya masih kacau balau. Yang pakai jimat lah, yang masih percaya khurafat lah, yang masih percaya tatoyur lah. Bahkan rasa ujub saja itu juga berbahaya. Ya, padahal ujub sampai pada derajat kesyirikan apa enggak sampai? Enggak sampai. Itu membahayakan dia dan pasukan yang lain. Di mana peristiwa itu terjadi di perang Hunain. Pasca Fathu Makkah, jumlah kaum muslimin bertambah. Kemudian terjadi perang Hunain. Sebagian kaum muslimin mengatakan lan nughlabal yauma an qillah. Hari ini kita tidak akan kalah melawan pasukan lawan yang jumlahnya lebih sedikit. Ujub sama pasukan sendiri yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Itu ujub loh. Ya, bukan jimat. Bukan lagi kebal-kebalan, enggak, ujub, ngerasa unggul, ngerasa wah, kagum sama kelebihan yang dimiliki. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan, langsung Allah bilang begitu. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan fi mawatin katsirah, di banyak pertempuran. Artinya Allah langsung ngasih tahu yang bikin kalian menang itu adalah karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma Hunain, begitu juga Allah kasih pertolongan itu di perang Hunain. Ketika apa yang terjadi? Iz a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian merasa ujub, merasa kagum. Falam tughni ankum syai'ah. Namun ternyata jumlah kalian yang banyak itu sama sekali tidak menolong, tidak berguna. Tunggang langgang banyak. Hanya tersisa beberapa orang yang masih menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi bagi kalian menjadi terasa sempit. Padahal bumi itu luas, ya, karena dikepung oleh musuh dari segala penjuru, di mana musuh ternyata sudah siap di atas bukit-bukit dan menghujani kaum muslimin dengan panah, ya. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang, ya, meninggalkan Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, ana rasulun, ana ibnu Abdul Muttalib, ya, aku adalah anaknya, putranya Abdul Muttalib, cucunya berarti maksudnya. Ana rasul, ana nabiyyun la kadzib, ya, aku adalah seorang nabi yang tidak mungkin berbohong, untuk mempertahankan kaum muslimin jangan kabur dari kancah peperangan. Ya. Itu belum sampai derajat kesyirikan ujub itu saja sudah merugikan, ya. Di perang Uhud juga sama. Apa sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud? Ya, ketidaktaatan sebagian pasukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu saja juga sama. Padahal pemimpinnya ada, kemudian tidak mengikuti instruksi pemimpin ini, jadi bencana. Ya, gimana kalau berangkat jihad nggak ada pemimpinnya, nggak ada komandonya, ya, berangkat jalan sendiri-sendiri, pasti kacau. Ya. Karena tujuan jihad itu berarti jihad bukan tujuan, adalah wasilah. Tujuan jihad itu adalah menegakkan kalimat tauhid, ya, menegakkan kalimat tauhid. Litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya.
Ya, tujuannya agar kalimat tauhid itu menjadi kalimat yang tertinggi di muka bumi ini. Maka ini penting sekali ya, i'dad imani, persiapan pembinaan keimanan yang meliputi tauhid, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada amir, kepada pemimpin, ya. Ini semua penting karena walaupun kita percaya Allah akan menolong kita, tetapi sunnatullah ta'ala al-kauniyah menghendaki bahwa kita tetap harus melakukan usaha. Dan usaha-usaha itu usaha yang ditetapkan oleh syariat, ya. Jangan hanya bertumpu mengandalkan kekuatan tentara saja misalnya, ya. Hanya bertumpu pada kekuatan persenjataan, tapi keimanannya kacau balau. Ya. Allah sudah jelaskan bahwa jumlah kalian yang banyak ternyata tidak menolong ketika kalian lupa bahwa yang ngasih kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah Rabb semesta alam. Ini tujuannya. Dan jangan sampai pasukan-pasukan atau tentara-tentara mujahidin itu berangkat jihad, motivasinya beda, ya. Ada yang ingin dicatat sebagai pahlawan, ya. Ada yang ingin sekedar gagah-gagahan, ya. Itu kan nggak benar semuanya. Bahkan nanti mujahid yang berangkat jihad motivasinya supaya itu tadi disebut, dicatat oleh sejarah sebagai pahlawan, menjadi salah satu dari 3 orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama alim, ya, yang belajar, yang mengajar supaya disebut sebagai alim. Yang kedua, orang yang banyak berinfak supaya dapat sebutan sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, mujahid yang berjihad supaya disebut sebagai pemberani, pahlawan. Ya, mereka semuanya menjadi orang yang pertama kali campakkan ke dalam neraka. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan dalam masalah i'dad imani, ya. Tauhid, ya, keimanan, taat kepada ittiba' kepada Nabi SAW, taat kepada pemimpin, keikhlasan niat, itu semua harus diperhatikan, ya. Hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi ternyata sangat penting perannya di dalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih jiwa mereka di atas kitabullah, mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dapat menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya. Kita mau memenangkan agama Allah, ya berarti pakai aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pakai aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk kan kita sudah tahu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik aturan, sebaik-baik syariat adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yansurunnallaha may yansuruh, dan sungguh pasti Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Ini tadi sudah kita sampaikan juga. Kemudian persiapan yang kedua, persiapan fisik, yakni mempersiapkan jumlah pasukan dan perlengkapannya untuk melawan musuh-musuh Allah dan memerangi mereka. Ya. Walaupun kita yakin Allah akan tolong kita, kita juga tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap wajib persiapan. Nabi SAW pasti ditolong sama Allah, tapi beliau tetap persiapan, ya, tetap persiapan. Di perang Uhud persiapan, menempatkan pasukan pemanah di atas bukit. Di perang Khandaq persiapan Nabi berupa apa? Yang gali Khandaq itu, ya, itu jihad apa kira-kira? Perang Khandaq itu difa' atau tolab? Difa', ya, bertahan karena posisinya diserang, di mana Ahzab, ya, atau sekutu-sekutu kaum musyrikin itu bersatu padu
untuk menghabisi kaum muslimin, dan Rasulullah SAW tentunya mereka mengepung di Madinah. Tapi rencana mereka sudah diketahui, kemudian Nabi SAW bermusyawarah bersama sahabat. Musyawarah itu usaha apa bukan usaha? Usaha. Hingga akhirnya muncullah ide usulan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggali parit raksasa. Itu juga usaha, ya. Enggak cuma sekedar tawakal, yakin, sabar, doa, enggak cuma itu harus. Tapi usaha juga harus dilakukan. Nah, ini dua-duanya, i'dadun imaniyun wa i'dadun jasadiyun, ya. Berupa fisik, dua-duanya sama-sama dilakukan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Ya, Nabi SAW mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Kekuatan yang dimaksud oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah ar-ramyu, yaitu kemampuan untuk memanah atau kemampuan untuk menombak. Ya, kalau di zaman kita sekarang yang terpakai kemampuan untuk menggunakan senjata api. Ya, kemampuan itu, karena ternyata untuk menggunakan senjata-senjata itu juga harus memiliki keahlian, ya. Panahan aja belum tembakan. Panahan itu kalau nggak belajar, yang ada tangan kita merah semuanya, ya, kejepret itunya, ya, sakit, dan pasti meleset dari target. Apalagi senjata otomatis, ya, apalagi senjata otomatis. Nggak paham dia pakai senjata, ya, dia tembakan suaranya, desingnya keras, toto budek kupingnya, ya, nggak bisa dengar, ya, arahan dari komandannya. Nah, jadi kekuatan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini adalah kemampuan menggunakan senjata, ya, kemampuan menggunakan senjata. Wa min ribatil khail, dan juga dari pasukan berkuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang kalian dapat menggetarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang selain mereka yang tidak mengetahuinya. Allah la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Artinya persiapan-persiapan jihad yang kamu lakukan itu tidak sia-sia, walaupun pada akhirnya ternyata kamu tidak jadi jihad, tetap ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berniat melakukan satu perbuatan baik namun tidak jadi melakukannya karena berbagai hal, karena berbagai sebab, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat niat baiknya itu sebagai kebaikan yang sempurna, walaupun akhirnya tidak jadi terlaksana. Di sini pentingnya kita tetap menjaga asa, niatan, ya, untuk tetap melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, sekalipun mungkin dalam pikiran kita, dalam benak kita sepertinya kok masih jauh sekali. Tapi tetap ada niatan tersebut. Ya, jihad ini, kemudian juga haji dan umrah, ya, bagi kita mungkin yang saat ini belum melihat adanya kemampuan finansial untuk bisa berangkat haji dan umrah, minimal jaga niatan itu dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala betul tahu mana yang ingin berangkat, ya, sambil berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau sampai akhir hayat kita juga enggak berangkat juga melaksanakan ibadah haji dan umrah atau jihad fisabilillah ini, tetap kita dapat pahala daripada niatan baik kita untuk melaksanakan amal soleh tersebut, ya, untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Ini udah masuk isya belum? Oh, sudah masuk isya. Nah, kira belum. Taib, insyaallah
Pembahasan berikutnya di kaidah ke-73 kita bahas di pertemuan pekan depan. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.